Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuina Nadirasam dengan NIM akhir 041. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai Quality Function Deployment atau QFD, khususnya bagaimana implementasi QFD ini pada peningkatan mutu kesehatan. Sebelum membahas lebih lanjut, untuk mempermudah dalam pengerjaan proyek ini, saya menggunakan dua AI, yaitu Konsensus untuk mencari artikel dan Notebook LM untuk membantu memahami isi dari artikel tersebut. Nah, pertama kita membahas rincian topiknya. Berdasarkan 5 artikel yang saya kaji, QFD merupakan metode yang menerjemahkan voice of customer menjadi spesifikasi teknis yang dapat diterapkan di dalam organisasi. Dalam pelayanan kesehatan, VOC berasal dari pasien maupun pengguna layanan, sehingga tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna. QFD memiliki 4 prinsip utama, yaitu berorientasi pada kebutuhan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan menjadi spesifikasi teknis, menggunakan House of Quality sebagai alat analisis, dan membantu menentukan prioritas pengambilan keputusan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui House of Quality yang terdiri dari 6 komponen utama seperti slide ini. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah perhitungan dari setiap komponen. Komponen pertama adalah Customer Demands atau WATS, yaitu daftar kebutuhan dan harapan pelanggan yang diperoleh melalui survei, wawancara, maupun FGD. Hasil VOC tersebut kemudian disusun dalam VOC tabel dan dikembangkan menjadi VOC tree diagram. Setelah itu, dilakukan important rating dengan skala 1-5 untuk mengetahui kebutuhan mana yang paling diprioritaskan oleh pelanggan. Dari customer importance, kita lanjut pada perhitungan demand weight, seperti pada tabel ini, yang kemudian diterjemahkan menjadi technical requirement atau solusi teknis yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, kita menganalisis hubungan antara what's and how. Pada tahap ini, setiap kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan setiap solusi teknis, kemudian diberikan skor hubungan. Nah, inilah tahap terakhir. Berdasarkan hasil relationship matrix, setiap karakteristik dianalisis apakah perlu ditingkatkan, dikurangi, atau dipertahankan. Dari pemaparan mengenai konsep komponen dan langkah-langkah penyusunan QFD, dapat kita lihat bahwa metode ini memberikan pendekatan yang sistematis dalam menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi prioritas perbaikan yang terukur. Inilah yang membuat QFD menurut saya sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, kita akan membahas 5 artikel yang menerapkan QFD sebagai metode mereka. Artikel pertama yang saya kaji menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit tidak cukup hanya memahami kebutuhan pasien, tetapi juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kesehatan, dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian mengintegrasikan metode QFD, House of Quality, ServQual, dan AHP untuk membantu manajemen menentukan prioritas mana yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pasien. Dari perspektif AKK, artikel ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pelayanan sebaiknya dilakukan secara evidence based. Artinya, kepuasan tidak hanya didasarkan pada pengambilan manajer, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pasien. Selain itu, terhadap pengelolaan organisasi, rumah sakit didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penetapan prioritas perbaikan, seperti pengembangan kompetensi SDM, pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan koordinasi antar unit. Nah, berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini berkontribusi pada penyusunan kebijakan level mikro, yaitu di tingkat rumah sakit. Temuan-temuan penelitian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah disebutkan sebelumnya. Artikel kedua yang saya kaji dari Ocampo et al. Tahun 2023 berbeda dengan artikel sebelumnya yang berfokus pada rumah sakit. Penelitian ini membahas penerapan QFD dalam pengelolaan rantai pasok sektor publik pada masa pasca COVID-19. Nah, key message dari artikel ini adalah bahwa QFD membantu menerjemahkan kebutuhan para pemangku kepentingan menjadi strategi operasional yang dapat diterapkan oleh setiap unitnya. Dengan demikian, koordinasi antar unit menjadi lebih baik sehingga pelayanan publik tetap berjalan secara efektif. Nah, dari perspektif administrasi kebijakan kesehatan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis bukti tentunya, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dari seluruh stakeholder, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kepatuhan terhadap prosedur sebagai bagian dari pengelolaan organisasi agar lebih adaptif dalam menghadapi krisis. Nah, kontribusi penelitian ini berada di level makro,
karena hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait koordinasi rantai pasok sektor publik, penguatan sistem pengadaan, serta penerapan standar kesehatan dalam keselamatan pada masa pasca pandemi. Artikel ketiga yang saya kaji dari OCHA dan Agarwal tahun 2025 membahas bagaimana KFD dapat mendukung implementasi Healthcare 5.0, yaitu transformasi pelayanan kesehatan yang memadukan teknologi dengan kebutuhan manusia. Key message dari artikel ini adalah bahwa keberhasilan Healthcare 5.0 tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi memahami kebutuhan dan tantangan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pasien, tenaga kesehatan, manajemen hingga regulator. Melalui KFD, organisasi dapat menentukan prioritas perbaikan sehingga implementasi healthcare 5.0 menjadi lebih efektif dan juga penggunaan sumber daya yang lebih optimal tentunya. Dari perspektif ADKK, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan stakeholder dan juga analisis yang terukur, sehingga strategi maupun kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan organisasi melalui peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta evaluasi implementasi healthcare 5.0 itu sendiri. Nah, kontribusi kebijakannya mencakup level mikro, meso, dan makro, mulai dari rumah sakit, jaringan pelayanan kesehatan, hingga pemerintah dalam menyusun strategi dan regulasi transformasi digital melalui healthcare 5.0. Nah, untuk artikel keempat, ini membahas bagaimana integrasi metode KFD, SurfCrawl, dan Fuzzy Logic dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi bedah rumah sakit. Key message dari artikel ini adalah bahwa pengambilan keputusan dalam rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman manajemen, tetapi juga menggabungkan KFD, SurfCrawl, dan Fuzzy Logic. Rumah sakit dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan, menentukan prioritas perbaikan layanan, serta menyusun strategi yang lebih objektif dan berbasis data. Sedangkan dari perspektif AKK, penelitian ini memperkuat konsep evidence-based management, yaitu pengambilan keputusan yang didasari pada analisis kebutuhan penggunaan layanan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi dapat ditingkatkan melalui penetapan prioritas perbaikan, seperti pelatihan SDM, penerapan manajemen partisipatif, penyusunan standar teknis, serta penguatan sistem keselamatan kerja untuk mendukung mutu pelayanan. Kontribusi kebijakan dari penelitian ini berada pada level mikro, karena hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan operasional di tingkat rumah sakit, khususnya pada instalasi bedah, dan berpotensi juga untuk ditetapkan atau diterapkan pada rumah sakit lain dengan karakteristik yang serupa. Sebagai artikel penutup, penelitian oleh Seimbring et al. Tahun 2025 ini semakin memperkuat bahwa quality function deployment merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatan dan penelitian ini berfokus pada pelayanan rawat inap dengan mengintegrasikan SurfCool Kano model dan KFD untuk mengidentifikasi kebutuhan serta harapan pasien. Kemudian menerjemahkannya menjadi prioritas perbaikan yang paling berdampak terhadap quality pelayanan dan kepuasan pasien. Dari perspektif administrasi dan kebijakan kesehatan, penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi mutu pelayanan sebaiknya dilakukan secara evidence-based, yaitu menggunakan data dan masukan dari pasien sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang disusun tentunya lebih objektif. Selain itu, penelitian ini juga menyorot pentingnya pengembangan organisasi rumah sakit melalui peningkatan kompetensi SDM, perbaikan sistem pelayanan dan administrasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan. Kontribusi penelitian ini berada pada level mikro karena hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan internal rumah sakit, seperti kebijakan peningkatan mutu, pelayanan rawat inap, pengembangan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta monitoring kepuasan pasien. Dengan demikian, artikel ini melengkapi hasil kajian yang bahwa KFD tidak hanya berfungsi sebagai alat peningkatan mutu, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga penyusunan kebijakan di organisasi pelayanan kesehatan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa quality function deployment merupakan metode yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan voice of customer menjadi spesifikasi teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan, KFD membantu rumah sakit ataupun tidak hanya rumah sakit untuk memahami kebutuhan pasien maupun tenaga kesehatan, menetapkan prioritas perbaikannya, serta mendukung pengembalian atau pengambilan keputusan yang lebih objektif
dan berbasis data melalui House of Quality. Nah, berdasarkan 5 artikel yang dikaji, penerapan QFD terbukti untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, memperkuat manajemen berbasis bukti atau evidence-based management, mendukung pengembangan organisasi melalui peningkatan SDM, teknologi dan sistem pelayanan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan. Nah, hal ini terutama pada level mikro rumah sakit, bahkan juga dapat pada level meso dan makro pada transformasi sistem kesehatan seperti healthcare 5.0 itu tadi. Nah, secara keseluruhan, KFD merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara sistematis, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita tutup dengan daftar pustaka yang saya gunakan, kelima jurnal yang saya gunakan dan juga di situ sebagai PPT pendukung, PPT dari Ibu Atika dan juga PPT kelompok saya yang tentunya juga membahas mengenai KFD ini. Baik, itu saja sepertinya yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan bersama Asih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.